Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Maha besar Tuhan, Allah Bapa yang di dalam sorga. Amin. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami ada saat ini bersama jemaat Haleluya. ini semua karena kehadiran Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan membawa kami sidang jemaat ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Tuhan, terutama Tuhan sudah memberikan kesehatan buat kami semua. Amin. Dan waktu yang indah ini biar benar-benar kamu boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah raya pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesai hanya di dalam tangan Tuhan. Amat-amat terlebih kami undang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah ini biar kami semua mendapat jamahan dari Tuhan, pembaharuan dari Tuhan, biar benar-benar kehidupan yang lama kami tinggalkan semuanya dan kami masuk dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan pimpin jemaat yang masih di tengah perjalanan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan. Kami mau sama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Amat terlebih kami siap diberkati lewat taburan firman Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Istimewa pagi hari ini kami diperhadapkan dengan daging dan darah Kristus. Tuhan, sebelum kami menjamah ini darah dan daging Kristus, sucikan, kuduskan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami layak menerima darah dan daging Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kami sidang jemaat khususnya. Terima kasih Bapa,
Kalau ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, kami tengking, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini. Bapa, sekali lagi Tuhan menguasai ibadah raya pagi hari ini. Biar kami semua tidak ada yang terkecuali, diberkati semuanya. Dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan. Dalam ujian masalah percobaan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai. Saudara saudara bangkit berdiri. Lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban
hanya Yesus jawaban hidupku. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur Bapa. Engkau berikan kesempatan, Engkau berikan kemauan, Engkau berikan kesehatan untuk kami dapat melangkahkan kaki kami bersama-sama saudara kami semua. Kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami rasakan kami punya Allah yang luar biasa, melihara menjaga kami semua, sehingga pagi hari ini kami dapat datang bersama-sama. Kami ingin menyenangkan hatimu Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihani kami semua, Engkau memberkati kami semua sepanjang minggu. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami rindu menyenangkan hatimu. Kami mengangkat suara kami untuk kami dapat Tuhan menyenangkan hatimu. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang biarkan, oh melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa
Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Silakan duduk, saudara. Sungguh, saudara, Dia selalu ada pada kita. Bahkan pagi hari ini, hatinya penuh sukacita melihat kehadiran saudara semua. Amin, saudara. Mari, bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini kita mau memuji Dia. Hari ini, hari ini. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus Sang Dada bangkit berdiri, kita bersaudara. Oh, dalam Kristus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan,
gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku berjalan serta Dia, Dia perisaiku. Aku berjalan serta Dia, tanduk selamatku. Aku berjalan serta Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. Sungguh saudara, saya yakin dan percaya Roh Allah dari tengah-tengah kita pagi. Dia melihat kesungguhan hati saudara memuji Dia. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Di hadapan kita roti dan anggur yang dengan iman dari kecil kita melihat. Oh ya, begitu besar kasihnya kepada kita. Dia berikan kekuatan, darah dan tubuhnya akan memberi kekuatan bagi kita semua. Saya undang paduan saudara maju ke depan. Percayalah saudaraku, pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Dia sedang memberkati kita semua. Puji Tuhan saudara, kita mendengar paduan suara.
kita semua merindukan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semua, yang akan melindungi, memelihara kita semua pagi hari ini. Darah dan tubuh Yesus dapat membawa kedekatan kita semua pada Tuhan. Pagi hari ini tiada di tengah-tengah kita. Mari saudaraku, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Saya undang saudara semua bangkit berdiri. Kita angkat itu pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara serahkanlah, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, percaya Dia sanggup menolongmu. berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percaya Dia sanggup menolongmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Kami imani pujian ini Tuhan, karena memang Tuhan, lewat kami berserah kepadamu Tuhan, Engkau pasti menolong, memimpin, menjaga, dan memberkati kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami sudah siap
memberikan yang terbaik bagi engkau, baik pemimpin pujian singer. Terlebih sebentar kami ingin menikmati firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tetapi hamba-Mu memiliki iman, karena Engkau benar-benar Allah kami yang hidup, berkuasa, dan heran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pertengahan ini kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Pagi hari ini kita benar-benar menikmati berkat Allah yang besar. Itu sebabnya bila kita memuji Tuhan, bila kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena semua itu kita dapat lakukan hanya pada waktu kita memberi hati kita, pikiran kita kepada Dia yang memiliki segala-galanya. Terutama pagi hari ini saya akan berdoa untuk mereka yang masuk di bulan Juli, ya, bulan yang penuh harapan, penuh berkat, penuh ucapan syukur. Karena di bulan ini banyak yang menikmati berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bahkan bukan itu saja Tuhan. Sungguh luar biasa pada bulan ini, sepanjang hari ini sampai nanti akhir dari bulan. Engkau sudah pelihara seluruh umat-Mu. Bahkan Engkau sudah memberkati kami semua. Bahkan di tengah-tengah bulan ini dari awal sampai akhir. Engkau tambahkan usia 1 tahun untuk semua yang Engkau pilih dan Engkau percayakan Tuhan. Terima kasih, biar dengan tertambahnya usia bertambah beriman kepadamu dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau kemarin saya melihat seorang ibu, ya, berusia sampai segitu, saya katakan Tuhan, bisakah saya menikmatinya? Suatu pertanyaan dan kerinduan. Tetapi saya yakin Tuhan Allah kita Allah yang baik, dan Dia akan mendengar segala doa-doa yang dipanjatkan. Saudara, kalau bilang mau menikmati, kita harus siapkan diri kita. Kita harus kuat. Seringkali itu yang membuat keadaan kita lemah. Tetapi pagi hari ini saya mengajak saudara untuk kuat. Kuat di dalam melayani Tuhan. Kuat di dalam kita mengiring Tuhan. Kuat di dalam kita menjadi anak Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya pada pagi hari ini kita mau belajar kepada firman Allah, ya. Karena hanya firman Allah yang memberikan kepada kita satu cara, ya, cara yang tidak dimiliki oleh orang lain. Awal dari pujian sudah memberikan kepada kita apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saya tidak janjian, karena saya mempersiapkannya juga sulit sebelumnya. Karena saya tidak pintar, saudara. Jadi kayak orang lebih baik sekolah dunia. Oh, mendengar, diberitahu, simpan, dan renungkan, pulang kita ulangi, sedikit ulangan kita bisa kerjakan. Itu. Tetapi iman yang ada, firman Tuhan yang ada, kita harus tekun. Kita harus bisa membuat sesuatunya itu indah. Karena apa di hari-hari ini? Ya, saya boleh katakan sudah bebas sih, tetapi harus waspada. Ya. Waspada dengan wabah yang masih ada. Dia berusaha untuk kita menjadi lemah, untuk kita menjadi kecewa.
Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Februari awal, COVID-19 beredar semua. Saya tadinya sudah takut, tetapi saya hanya katakan, Tuhan, kalau Engkau izinkan saya melayani, berilah saya kesehatan. Itu saja. Tidak ada yang lain, saya tidak minta macam-macam, kesehatan. Dan saya ikuti Tuhan punya cara menjaga. Ya, satu persatu. Sampai hari ini Tuhan tetap menjaga saya. Ya. Saya ditanya kenalan, teman-teman, menantu, cucu. Oma sehat? Ya, saya harus sehat. Ih, Oma, loh iya. Kalau Oma tidak sehat nanti kamu yang susah. Itu sebabnya bersyukur. Saudara-saudara ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang memikirkan pelayanan, pekerjaan Tuhan di sini. Saya bangga dengan Ibu Pulian. Dialah tokoh utama di tempat ini. Doanya tidak bersusun kalimat kata, tetapi Tuhan mendengar sampai hari ini. Sehingga saudara dan saya ada pada pagi hari ini. Saya ingin mencoba satu tema, keluarga yang kuat. Kata kuat ini didambakan oleh semua orang. Dan tidak semua orang bisa memiliki kekuatan. Orang yang kuat, dia tidak dipengaruhi dan terpengaruh. Orang yang kuat, dia tidak melakukan firman Allah. Orang yang kuat, dia tidak mengabaikan waktu-waktu di mana dia harus menyembah Tuhan. Buktinya saudara ada kan hari ini semua hadir. Tetapi saya tidak tahu ada apa yang sedang saudara gumuli. Tetapi firman Allah pada pagi hari ini, ya, saya memberi tema keluarga yang kuat, sehingga sampai Tuhan Yesus datang tetap seperti yang diinginkan. Pada renungan doa puasa ada doa yang dikatakan, mari Tuhan benahi kami. Saudara, kata ini benar-benar sampai hari ini dipakai baik di dunia maupun di dalam pekerjaan Tuhan. Jokowi katakan, ayo kita benahi. Dan namanya terkenal sampai di luar negeri. Orang yang mau dibenahi pasti dia mau dirubah. Terutama saya. Saya minta Tuhan rubah karena saya sadar di firman Allah katakan, kalau tidak salah di mana itu, tidak ada orang yang benar, hanya Yesus. Nah, kalimat ini saya ingat, tidak tahu di mana itu, lupa saya. Mungkin saudara bisa dapat baca sendiri. Jadi saya simpulkan, hanya Yesus. Yesus saja yang dapat melakukan segala perkara. Disinggung oleh pemimpin pujian, di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Tubuh Yesus tidak seperti daging binatang, daging unggas. Tubuh Yesus adalah tubuh yang bisa merubah, memberi kekuatan, bahkan membungkus iman kita dengan kuat. Itu sebabnya saya belajar. Saya tidak pandai, saudara. Ya. Saya tidak fasih lidah. Tetapi kalau saya baca ayat ini, hati saya ternyuh. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 38.
1 Korintus 15 ayat 38. Ya, mari kita sama-sama baca di dalam hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi Allah memberi kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Tuhan, mari Engkau memberikan penjelasan yang baik. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Biarlah Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau saya baca ayat ini, merupakan sesuatu yang benar-benar meyakinkan kita di hari-hari ini. Ya. Kebangkitan tubuh. Tubuh yang bagaimana? Bukan tubuh secara jasmani, saudara, tetapi tubuh secara rohani. Bagaimana dengan kerohanian kita? Adakah kita tetap di dalam jalur kebenaran firman Allah? Saya tidak menggurui saudara. Tapi mari kita sendiri membenahi kehidupan iman kita dan kehidupan jasmani kita. Kalau kita baca dulu di ayat 35. Perikopnya kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? 36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mau mati dahulu. 37. Dan yang engkau taburkan bukanlah tumbuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Jadi apa yang ada yang kita akan nikmati kehidupan kita ini, Tuhan Maha tahu. Yang bagaimana? Saudara menabur biji yang bagaimana? Ya. Di sini ada 2 bagian dijelaskan. Bukan biji yang berkulit, tapi biji yang tidak berkulit. Bicara kulit adalah jasmani kita. Ya, di hari-hari ini kita dituntut. Pujian-pujian tadi sudah memberikan satu jawaban. Terlebih paduan suara. Maaf saudara-saudara paduan suara, siapa yang berdiri menyanyi, tolong perhatikan kalimatnya. Ya. Karena itu menjadi berkat untuk orang lain. Karena semua yang duduk di sini dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih. Mengapa saya katakan begitu? Firman Allah katakan di kalau tidak salah di Yeremia ya, renungan itu. Dari dalam di janin itu sudah dibentuk. Jadi Tuhan sudah merancang kehidupan kita nantinya bagaimana. Itu sebabnya tema pada pagi hari keluarga yang kuat. Saudara semua berkeluarga. Ada yang muda, ada yang sudah tua, ada yang tertua di sini. Tetapi yang diinginkan Tuhan, keluarga yang kuat tetap di dalam pengiringan Tuhan. Orang yang tetap di dalam pengiringan Tuhan, dia tidak akan istilahnya terpengaruh dan dipengaruhi. Karena dia tahu pilihan Allah pasti dijamin oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca selanjutnya ayat sebelumnya 35, 36, 37, berarti Tuhan itu memberikan kita hidup dengan satu jaminan yang tidak bisa diabaikan. Kata dipilih saudara
bukan nanti di mana. Dari rahim ibu keluar, Tuhan sudah pilih Anda menjadi apa. Saya kalau baca ini takut, saudara, takut. Karena apa? Saya tahu siapa saya, anak siapa. Itu sebabnya, Pak, maaf saya sedikit lupa. Pada waktu itu saya pasif, gak berani. Karena apa yang diucapkan itu firman Allah. Tetapi kalau Tuhan izinkan hari ini, saya hanya katakan, Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Karena saya tidak sempurna. Itu sebabnya saya mempersiapkan ini. Saya pun menangis, saudara. Saya tidak ada keinginan apa-apa. Bahkan kalau saya boleh cerita hidup saya di sana, tidak ada pengaruh apa-apa. Tetapi begitu Tuhan mempercayakan saya menjaga tempat ini, saudara, benar pendoa syafaat. Beri kesabaran. Karena sudah ada semua di sini lengkap. Nggak usah cari di luar, di dalam sudah lengkap. Itu sebabnya saya selalu, Tuhan beri kesabaran. Seorang dokter katakan, jangan banyak pikir. Oh iya, enak aja ngomongnya ya, jangan banyak pikir. Tetapi memang itu yang Tuhan minta. Kalau kita sudah melangkah di dalam pelayanan, jangan goyah. Ingat firman Allah yang sudah dibawakan pada hari apa itu? Rabu. Saudara dipilih oleh Allah untuk dipakai menjadi alatnya. Dan kalau itu sudah terjadi, katakan kepada Tuhan terima kasih. Tapi ya, pengaruh dapat mempengaruhi, dapat menguasai sehingga berubah pikiran. Saudara, saya cuma ingat Yunus. Sudah tahu kan ceritanya Yunus? Kalau saja kita ada di antara itu, cerita itu, mari saya ajak sadar. Karena Tuhan lebih tahu hati nurani kita yang selalu kita pakai hari-hari. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa, saya ingat Yusuf. Apa yang dia miliki? Tetapi Tuhan angkat terus, naik sehingga dipercayakan memimpin sesuatu. Mari saudara, kita belajar, ingat diri. Kata orang Jawa, rumongso. Jangan salahkan Tuhan. Kalau nanti sesuatu ada, bahkan hari renungan pagi, sampai bisa katakan seperti itu. Sayang saudara tidak datang renungan beston pagi. Kalau datang banyak kata kalimat yang membuat kita takut. Tapi kalau tidak takut, urusannya sendiri. Bukan tanpa tujuan Allah melakukan segala sesuatu. Demikian juga dengan apa yang dikerjakan Allah, memberikan tubuhnya sendiri untuk menjadikan kita keluarga-keluarga yang kuat dan tidak pernah mengeluh akan kelemahan-kelemahan kita, sebab di dalam kita ada kekuatan tubuh Kristus. Amin. Ya. Orang yang ada di dalam tubuh Kristus yang makan tubuh Yesus dan darah, tidak akan terjadi apa-apa. Dengan arti kata lain, ya sehat. Tetapi maaf, kalau saudara ada yang sakit, itu bukan dari Tuhan. Maaf loh ya. Itu dari kita sendiri. Amin.
Amin. Iya, sudah tahu tidak boleh dimakan. Contohnya saya. Saudara, pada beberapa waktu yang lalu, saya itu dikasih emping. Emping itu bulat, hanya dipukul, digoreng, ditaruh gula. Enak sekali. Saya enggak makan banyak, saudara. Hari ini 3, nanti sore 2, terus sampai habis. Aduh, langsung saudara. Langsung asam urat naik, triglyceridnya naik. Aduh, saya bingung. Karena apa? Nyonyo. Ya kan? Bingung. Saya cakap sedikit, periksa. Lalu diperiksa, ada sesuatu, saya bilang, ini kok begini? Di ECG. Tahu-taunya katanya jantungnya enggak bagus. Aduh, saya tambah enggak karu-karuan. Saya lari. Maaf, bukan membanggakan. Ruth, ini ya apa ini? Dia katakan, aduh. Coba periksa lagi di sini. Saya periksa. Saudara, saya diketawain. Orang jantungnya enggak apa-apa kok, sibuk. Ada pemeriksaan yang saya tunjukkan. Ini karena makanan. Makanya saudara, jamu ya. Jamu. Dan akhir semua itu diberi komentar. Jangan banyak pikir. Ibu kerja apa? Saya jawab, saya pendeta. Oh, sudah, enggak usah. Biar kalau ibu pikir-pikir itu nanti. Itu sebabnya firman Allah pun katakan, kalau kita Allah memberikan tubuhnya sendiri untuk menjadikan kita keluarga-keluarga yang kuat. Itu loh. Tapi seringkali kita merasa pikiran kita sendiri yang lebih baik. Saat pagi hari ini ada tubuh dan darah Yesus untuk memberikan kekuatan, kesembuhan, menyucikan, merubah, semua lengkap ada di situ. Ya. Kita teruskan ya. Sehingga Tuhan itu tahu. Dia tidak pilih-pilih, saudara. Kalau kita di sini kan pilih-pilih. Oh, anak ini pintar di LCD. Masuk. Waduh, ini pintar, ini masuk. Tuhan tidak. Sama Tuhan memberikan nilai untuk umat pilihannya. Satu saat dia pilih Yeremia. Saat yang lalu juga dia pilih lagi Daud. Tapi hari ini Tuhan pilih Musa. Saudara tentu tahu ceritanya. Musa bagaimana? Ya. Dia tidak berani. Ada aja yang menjadi ketakutannya, yaitu saya. Saya banyak berdalih loh saudara sama Tuhan. Betul. Saya enggak malu-malu. Karena tidak mudah memberitakan firman kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman. Bisa mengajar orang lain, tapi mengajar diri sendiri tidak bisa. Hati-hati saudara. Itu sebabnya saya waktu yang lalu kayak itu loh, kayak kucing ngejar tikus, lari sana lari sini. Tidak berani saya berbuat apa-apa. Tetapi kenyataannya Tuhan kejar terus. Saya berdalih. Mari kita baca. Ya, di dalam Keluaran 4 Keluaran 4 ayat yang pertama. Keluaran 4 ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Amin. Ini
Saat Musa dipanggil, dia hanya melihat satu belukar yang ada apinya. Namanya orang bodoh, saudara. Apa itu? Kaget di ayat sebelumnya. Tapi ada suara Tuhan. Tanggalkan kasutmu, tempat itu kudus. Saya, kalau saudara tahu, langsung saya buka lembaran lain. Ini, minta ampun saya Tuhan. Ya, Tuhan mau pakai Musa bukan karena hebat, bukan karena kesabarannya. Maaf, Musa terkenal orang yang sabar. Sabar, sabarnya. Biar dia apa-apa, diam aja. Hebat dah. Tidak ada yang kayak Musa. Tapi Tuhan mau mengangkat dia karena dia mempunyai ketulusan hati. Ya itu tadi kita sudah baca. Tuhan panggil dia ya. Ayat, bagaimana bila firman tidak percaya padaku? Bagaimana bila Firaun tidak percaya padaku? Sekalipun tongkat atau kuasa Allah diberikan kepadaku. Dia sudah mulai bersoal. Orang kalau bodoh itu banyak jawabnya, saudara. Kata masa, Tuhan sudah kasih tunjuk ini loh. Saya tidak jawab, saya pergi. Tuhan kembali lagi, ya. Di ayat yang ke-6 kita baca. Keluaran 4 ayat yang ke-6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Iya, ini Tuhan kasih lihat nih loh. Duh, kok dablek kamu. Dan itu dia lihat sendiri. Dalam hatinya, iya ya, kok bener ya. Kalimat ini yang sering kita pakai di dalam kita mengiring Tuhan. Kalau sudah melihat berkat, aduh puji Tuhan. Musa tetap berdalih. Bahkan di ayat selanjutnya dia katakan walaupun dia tidak baik bicara. Orang Belanda bilang stotteren, gagap. Tetapi itu yang dicari Tuhan, ya. Sehingga Musa tidak bisa menjawab. Lalu dia bilang, "Duh, gimana ya?" dalam hatinya. Tapi Tuhan tahu isi hati. Walaupun mulut kita terkatup, Tuhan tahu isi hati kita. Jadi waktu saya menyiapkan ini, Tuhan, kok firman-Nya kayak gini untuk saya terutama. Nggak gampang, saudara. Aduh, saudara, jadi apa ya? Dulu sekolah jadi ketua kelas saja. Banyak yang apalagi jadi penjaga rumah ini. Ada hak-hak yang harus turun, tidak mau. Ya, saya belajar, saya berterima kasih sama Tuhan untuk mendidik saya. Sebab saya orangnya tidak pernah diperintah, saudara. Tidak pernah. Suami saya 52 tahun hidup dengan saya, tidak ada komentar apa-apa. Karena dia sudah tahu karakter dari istrinya. Nah ini pun Tuhan tahu karakter dari Musa. Pagi hari ini, awal bulan Juli, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita berusaha. Jangan kata orang Jawa, tambeng. Tiap bulan minum, tapi tiap hari melakukan. Saya kan nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 sudah kita baca. Aku tidak berbuat apa-apa dan dimasukkannya lah tangannya ke bajunya, enggan berbuat melakukan pekerjaan Allah, dan tangan Musa keluar kena kusta. Ada yang seperti ini.
menghindar dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Waktu baru menghindar, alasan begitu banyak. Sehingga Tuhan memberikan maaf sebesar-besarnya. Tapi sayang, kata maaf dari Tuhan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak seperti yang Tuhan mau. Pengkhotbah 9 ayat 12. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bagaimana dengan ayat ini, saudara? Jelas. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap di dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saya tidak melarang, saudara. Kalau saudara baca ini tentunya saudara lebih peka, lebih mengerti. Tapi ingat, Tuhan sudah pelihara saudara dari rahim, dijanin, di rahim dan ditenun menjadi manusia yang sempurna. Apa balas saudara kepada Tuhan? Adakah saudara membagi-bagi sesuatu yang tidak benar? Mengurangi pembagian apa saja? Tuhan Maha tahu, saudara. Lambat atau cepat, Tuhan nyatakan semua itu. Dan Tuhan tidak memberikan waktu. Kan sering itu hidup yang nantinya waktunya bila tidak berdaya jadi berkat. Itu yang ditunggu oleh keluarga, terutama teman-teman. Bila saat nanti aku tidak berdaya, saya sudah jadi berkat. Itu sebabnya kan perikop temanya keluarga yang kuat. Kuat dong. Jangan terpengaruh, jangan dipengaruhi, jangan lebay katanya. Saya senang hari-hari ini kumpul dengan ponakan saya. Aduh, bahasa kalimatnya aneh-aneh, macam-macam. Sampai heran saya, kok tahu, kok ngerti. Karena dia bergaul, lingkungan umurnya. Dia tidak bergaul dengan orang yang lebih tinggi, tidak. Itu sebabnya kita pun diajar untuk bergaul dengan orang. Ayat 10, tolong dibaca dari Keluaran tadi. Keluaran 4 ayat yang ke-10. Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Masih juga berdalih, karena dia belum tahu, belum dipengaruhi dan belum terpengaruh. Tapi dia jujur, masih berdalih. Seringkali kita semua yang hadir, termasuk saya, kalau disuruh kamu gitu, tuh dah, ampun dah, yang lain aja. Tapi Tuhan tahu ada potensi.
Tapi lain dengan orang yang merasa tidak tahu tapi pandai. Tuhan tidak suka orang yang seperti ini. Kita belajar mawas diri. Apa yang kita bisa kerjakan di hari-hari ini. Sehingga di sini dikatakan, aku tidak pandai berkata sekalipun Musa tahu bahwa lidah ciptaan Allah dan menganggap Allah tidak sanggup mengubah kelemahannya. Mari saudara, hari-hari ini kita minta kekuatan Tuhan terlebih untuk keluarga. Di sini ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangga, kedua-duanya jadi satu, dijodohkan Tuhan. Binalah keluarga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Itu firman Allah. Saya bersyukur, tadinya saya susah, saudara. Aduh, anakku diambil semua. Menantuku diambil. Sekarang suamiku, anakku lagi. Saya susah, saudara. Tetapi di balik itu Tuhan kasih pengertian. Saya diizinkan mencapai umur sampai hari ini. Karena Tuhan mau pakai saya. Ya mungkin dengan kekerasan saya lah. Sebab orang kan tidak suka keras. Betul Pak Rudi? Orang suka yang sabar ya, pendiam ya. Tapi pendiam kalau tidak bisa apa-apa, tunggu. Ya tidak mungkin saudara. Kalau memang dia baik tanpa dikomentarin, kan pinter katanya, ininya jalan. Itu calon dokter, profesor di dunia. Tapi bagi Tuhan ada kelihatan yang dikerjakan. Walaupun hanya berdoa kelihatan. Oh ada ya berdoa dia. Doa puasa hadirlah dia. Kalau yang lain tidak bisa hadir saya tidak paksa. Karena kondisi jemaat ini sudah uzur semua. Tapi kalau masih bisa, mari. Tidak bisa datang ke gereja, doa duduk di rumah kerjakan. Di rumah kerjakan. Supaya itu menjadi berkat bagi saudara. Satu Yohanes 2 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Saya tidak usah ungkap. Saudara jauh lebih mengerti. Jauh lebih tahu apa arti 1 Yohanes 2 ayat 5 dan sehingga kalimat itu tadi diberi penjelasan yang lebih. Mari kita buka Efesus 2 ayat 10 sampai 13. Efesus 2 ayat yang ke-10 sampai 13. sampai ke-13. Ya. Karena kita ini buatan Allah, Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa Yang- pekerjaan baik? Apa pekerjaan baik? Saudara mengerti sendiri kan? Bukan baiknya, bukan. Dalam kebenaran firman Allah, saudara mengerjakan yang baik. Terus,
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Karena darah Yesus loh, saudara ada sampai hari ini. Jangan bangga. Jangan bangga. Itu sebabnya waktu Tuhan persiapkan Musa dengan berdalih, akhirnya dengan ayat inilah memberi dia kemampuan, kekuatan. Di hari-hari ini kita pun dituntut oleh Tuhan untuk mengerjakannya. Apa yang saudara bisa? Talenta apa yang saudara bisa? Duh, aku gak iso di kongkon pimpin sembahyang, apalagi renungan, ndak iso. Tolong ingat ayat ini supaya saudara menerima berkat Allah. Sedikit kita buka di dalam Roma 3 ayat 10. Sebenarnya ini tidak masuk tapi saya masukkan. Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, Ya. seorang pun tidak. Tidak. Kemudian Roma 10 ayat 14 sampai 15. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Roma 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Ya. Kalau tidak diutus bagaimana saudara? Tetapi kalau kita sadar ayat yang terakhir. Ya. Saya berterima kasih sama Tuhan. Saya tidak ada yang menasihatin saya saudara. Tapi saya diajar dengan firman Tuhan. Kadang-kadang diajar sakit. Aduh. Kalau dulu saudara, wah jangan tanya. Tapi sekarang saya bilang, ya sudahlah, Tuhan baik. Tuhan baik dalam segala hal. Tuhan mengerti. Saya dikuatkan oleh Ibu Pulian. Hari apa itu ya? Sepertinya dia tahu apa yang saya alami. Opo-o. Ayo. Berlutut sama Tuhan. Saya menangis. Saya menangis. Walaupun saya di dalam rumah ini ada 10 orang. Tuhan lebih perhatikan saya. Tuhan lebih cinta saya. Itu sebabnya saya belajar mengembalikannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Allah sangat mengerti kita membutuhkan asupan makanan yang memberikan kekuatan bagi kita menjadi orang-orang yang tidak lemah dalam peperangan,
dan menjadikan pasukan yang kuat. Sebab kita adalah pelaksana-pelaksana firman yang yakinlah Allah berjalan di depan kita. Yoel 2 ayat 11. Yoel 2 ayat 11. Yoel 2 ayat yang ke-11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Amin. Saudara bisa jawab sendiri. Hah? Itu sebabnya ayat waktu Natal ya kali. Saya dapat ayat Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Terima kasih. Sungguh saudara, sungguh itu saya alami. Dan saya bersyukur. Saya tidak pernah menasihati cucu saya. Nah, oh kamu mesti gini, enggak. Tapi saya berdoa. Memang dia ke GKI. Dan kemarin tanggal 30 tepat ulang tahunnya. Dia voice saya, Oma, thank you for your praying. Angel Baptist today. Saya menangis saudara. Memang cucu saya ini tidak terlalu sulit mendidik. Ya, saya bersyukur. Kalau dikasih tahu itu ketawa, iya. Tapi Tuhan sudah ambil, jadikan dia anak yang manis. Baik dalam pekerjaannya saudara. Saya tidak sombong. Diperhatikan oleh bosnya. Siapa yang berbuat itu? Kalau bukan dia. Itu sebabnya didik keluargamu dengan kekuatan Allah. Ajar anak-anakmu untuk mengerti maksud Tuhan. Beres kok, sungguh. Saya enggak lihat siapa ini. Anak kecil yang duduk di sini. Saya tanya, aduh sudah pergi. Aduh Tuhan, secara manusia. Kehilangan. Tapi saya bersyukur. Anak ini setia dalam pekerjaan yang kecil. Dia dapat menerima berkat yang besar. Dan ada lagi nanti yang mau pergi. Ini Wilson sudah bilang, Oma aku mau magang. Saudara bersyukur kalau keluarga saudara diperhatikan oleh Tuhan. Saya juga dengar anak-anak majelis gereja yang di luar kota. Semua diperhatikan Tuhan, dijamin Tuhan menjadi orang utama dan terutama. Mari, kemana sekarang kita mau? Dengarkan firman Tuhan. Minta kekuatan supaya semua yang hadir di sini menjadi bapak, menjadi ibu, oma, bisa mendidik semua menjadi keluarga yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam perjamuan Asa yang kudus. Saya undang para pelayan yang melakukannya. Dan mari musik datang. Mari saya undang bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan pada kami semua. Kami tahu Engkau sangat baik bagi kami semua Tuhan. Engkau pelihara kami semua. Sampai saat ini Tuhan kami rasakan betapa baiknya Engkau. Amin.
kasih-Mu sepanjang hari Tuhan. Dari bulan sampai ke tahun Tuhan, tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu sendiri Tuhan. Engkau perlakukan kami seperti itu Tuhan. Apa yang menjadi kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Selain dengan kami kembalikan kesetiaan kami kepadamu dengan melayani Engkau Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami dapat mengikuti perjamuan asa yang kudus. Supaya setiap kali kami melakukan ini Tuhan, kami mengingat betapa pengorbanan-Mu. Di atas kayu salib Engkau berikan segala-galanya. Hanya untuk menebus kami orang yang berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu darah dan tubuh menopang kami. Amin. Darah dan tubuh-Mu menyembuhkan kami semua Tuhan. Membuat tubuh kami sehat kembali Tuhan. Untuk kami dapat memuliakan Engkau Bapa. Haleluya. Pagi hari ini kami Tuhan, mohon ampuni dosa kesalahan kami, kelemahan kami semua Bapa. Sehingga hati kami Tuhan layak ditempati darah dan tubuh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bapa, dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu pagi hari ini beserta dengan seluruh jemaat yang ada. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami, keperluan kami. Dan saat ini Tuhan, kami tahu Engkau akan menjawab semuanya. Sebelumnya ampuni segala kesalahan kami, pelanggaran kami, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang akan melayani. Itu sebabnya kami mohon, turunlah berkat di atas roti dan anggur ini, menjadi kekuatan kami semua, agar nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan, bahkan yang dalam masalah Engkau beri jalan keluar. Asal kami mau menurut firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dia Yesus telah mati bagimu. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia suci aku, tak dapat membalas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia Yesus telah mati bagimu. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku.
Ya Yesus, telah mati bagimu. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, hadapan ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Saudara saudara bangkit berdiri. Sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Semua sudah dapat? Ya, mari kita dengarkan firman Allah dulu supaya meneguhkan kita menerima perjamuan asa yang kudus. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Perhatikan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Amin. Dan aku tinggal di dalam dia. Kita angkat roh tubuh Yesus. Dengan iman kita dengarkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yaitu Tuhan Yesus, aku telah terima dari Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, Bapa yang di surga, mari tuntun kami supaya tidak menjadi kebiasaan Tuhan. Kami menikmati tubuh-Mu yang suci, yang tidak bersalah Tuhan. Mampukan kami menerimanya. Amin.
Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makan dengan iman. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan, darah ini darah yang kudus, suci, akan mengalir di dalam tubuh kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Itu sebabnya kuduskan kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu sudah melayani kami. Itu sebabnya Engkau rela tubuh dipecah-pecahkan, dicabik-cabik hanya untuk menebus dosa hamba-Mu dan jemaat. Dan darah-Mu mengalir. Darah yang tidak bersalah, darah yang dapat menebus dosa dan kesalahan, mengalir di tubuh kami semuanya, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami sudah menyatu dengan Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami, memberkati kami, memperdulikan kami, bahkan memberikan pertolongan buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Yesus. Kami sudah melakukan perjamuan asa yang kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nanti sore tetap ada perjamuan kudus. Ada pengumuman, Sus? Enggak. Kerjaan Tuhan berjalan seperti biasa. Mari kita berdoa untuk persembahan nanti. Saudara Eva pimpin doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kalau di saat pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah terurut untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Di hidupku ku
setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap diubahnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Kota cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap diubahnya terang ceria, itulah Yesus juru selamat. Sang undang saudara bangkit berdiri. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal, membimbingku ke negeri yang kekal. Kita segera akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya, haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa melakukan segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus berkait besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa melakukan segalanya. Yesus sanggup atasi. Yesus sanggup atasi semua masalahmu.
besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Sungguh luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami menerima berkat Allah yang besar. Itu sebabnya kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, menjadi kekuatan kami di dalam kami hidup selama Engkau izinkan Tuhan. Baik membina keluarga, rumah tangga, melayani Engkau, bahkan Tuhan beribadah kepadamu. Engkau sudah memberkati kami semua. Itu sebabnya Tuhan, biarlah berkat yang seperti ini yang luar biasa, Engkau tetap memperbanyak hal-hal yang baru kepada mereka, supaya mereka semua yang hadir di tempat ini menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati yang sudah memimpin pujian, singer, memainkan musik, duduk di multimedia, sound system, bahkan pembawa kolektan sekalipun. Mereka sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya biarlah Engkau tetap memberkati mereka. Engkau melihat tangan-tangan mereka terulur, membawa persembahan, membawa milik-Mu dengan baik. Engkau pasti memberkati semua dan mengembalikannya berlimpah-limpah. Apa yang Kau percayakan kepada mereka, menjadi pekerjaan sebagai guru, karyawan, berwira swasta besar kecil, dan juga menjadi aparat, menjadi dokter. Semua apa pekerjaan yang Kau percayakan, Engkau berkati dia Tuhan, semuanya. Itu sebabnya pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang tidak sempat hadir, biar Engkau lawati mereka dengan lawatan yang sama dengan kami. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang memperhatikan pastori, biarlah Engkau berkati berlimpah. Amin. Karena di hari-hari ini benar Tuhan, kami rasakan berkat Allah melimpah dalam kehidupan pastori, dan Engkau pasti akan membalasnya berlimpah. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada, yang menikah lama, baru, biar Engkau memberkati supaya suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak takut akan Engkau, supaya lewat orang tua mereka diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pimpin perjalanan mereka pulang, tibakan di rumah dengan baik, supaya mereka bersiap lagi untuk sebentar sore datang beribadah di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, perjalanan mereka pulang jauh dekat dengan kendaraan apapun, Engkau jaga dan pelihara, lindungi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan akhirnya jemaat Tuhan yang dikasihi, bawalah berkat yang luar biasa, cinta kasih, kasih sayang, kemurahan, bahkan anugerah Allah menjadi bahagian kita semua. Bawalah dengan iman sampai dia menjemput kita semua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.